Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali pada pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu operasi hitung bilangan bulat. Pada operasi hitung bilangan bulat, terdiri dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada kali ini, Ibu akan menerangkan penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan, dapat menggunakan beberapa cara. Di antaranya, dengan cara baris berbaris. Nah, cara tersebut menggunakan garis bilangan yang diawali dari titik 0 apabila positif menuju ke arah kanan dan apabila negatif menuju ke arah kiri. Kita lihat contohnya di sini. 4 ditambah min 7. Dari titik awal 0 menuju ke arah kanan sebanyak 4 langkah. Kemudian dari 4 menuju ke arah kiri sebanyak 7 langkah. Maka menghasilkan, sekarang cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Contohnya, 4 ditambah min 7. Seperti halnya tadi, dimulai dari bilangan 0 menuju ke arah kanan sebanyak 4 langkah. Kemudian dari 4 menuju ke arah kiri sebanyak 7 langkah. Maka hasilnya adalah min 3. Kemudian kalau kita balik sekarang, min 7 ditambah 4. Dengan cara yang sama, dari bilangan 0 menuju ke arah kiri sebanyak 7 langkah. Kemudian dari min 7 menuju ke arah kanan sebanyak 4 langkah. Maka sekarang kita lihat sebuah pernyataan. Dua bilangan yang jumlahnya 0 disebut dua bilangan yang berlawanan. Misalnya, positif 5. Lawannya adalah negatif 5. Positif 2009. Lawannya negatif 2009. Kedua bilangan itu apabila dijumlah menghasilkan bilangan 0. Nah, dari contoh di atas, lihat lagi pernyataan yang lain. Jika bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 5 ditambah 0 sama dengan 5. 0 ditambah 6 sama dengan 6. Dan begitu 3 dan 4. Hasilnya setiap ditambah 0 sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan 0 di sini merupakan unsur identitas pada penjumlahan dan dapat dinyatakan dengan rumus A ditambah untuk maksud saya yang keempat untuk sebuah penjumlahan. Nah, kita lihat soal yang ini. Ada dua jenis soal. Yang pertama, untuk I1 dalam kurung 2 ditambah 3. Kemudian ditambah 4. Yang I2-nya 2, kemudian ditambah dalam kurung 3 ditambah 4. Nah, hasilnya ternyata dalam kurung 2 ditambah 3 kemudian ditambah 4 itu sama dengan 2 ditambah dan kemudian dalam kurung 3 ditambah 4.
mempunyai hasil yang sama. Contoh-contoh ini dapat kita simpulkan bahwa penjumlahan juga di samping memiliki sifat tertutup, komutatif, unsur identitas, kemudian inverse, juga mempunyai sifat asosiatif. Di mana secara umum sifat asosiatif itu dinyatakan dalam bentuk dalam kurung A plus B, kemudian ditambah C sama dengan A ditambah jumlahan. Sekarang tugas di rumah untuk kalian ada 2. Yang pertama, tulislah di sebelah kanan arti dari gambar A, B, C, dan D. Sedangkan yang kedua, yaitu berdasarkan gambar penjumlahan bilangan di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tentukan letak 0. Berapa dari B ke C, dari C ke D, dan dari C ke A? Yang ketiga atau yang C, tuliskan bilangan yang terdapat di A. Kemudian tuliskan penjumlahan bilangan itu dan hasilnya. Untuk penjumlahan. Sekarang Ibu akan melanjutkan pada pengurangan. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa positif lawannya negatif atau negatif lawannya positif. Demikian juga bahwa tambah lawannya kurang dan lawannya tambah. Kita lihat contoh. Ada 4 contoh di sini. Contoh yang pertama ada 3 dan Ibu akan menjelaskan satu saja, yaitu yang pertama 2 ditambah 5 sama dengan 7, maka 7 dikurangi 5 sama dengan 2 dan 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Begitu juga dengan B dan C. Caranya sama. Yang nomor 2 sekarang. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Sebab 1 ditambah 4 sama dengan 5. Begitu juga caranya sama, yang B dan C. Maka dari contoh di atas dapat disimpulkan jika K ditambah M sama dengan N dan N dikurangi M sama dengan K, juga N apabila dikurangi K sama dengan M. Itu yang pertama. Sama dengan A. Kita lihat contoh yang nomor 3. 6 min 2 sama dengan 4. Artinya 6 kurang positif 2 sama dengan positif 4. Jadi 6 min 2 atau dikurangi 2 sama dengan 4. Maksudnya positif 6 dikurangi positif 2 sama dengan positif 4. Jadi dari contoh-contoh di atas kita perhatikan bahwa kurang lawannya tambah, yaitu misalnya positif 2 lawannya negatif 2. Kita lihat contoh yang nomor 4.
dengan terlebih dahulu merubahnya ke bentuk penjumlahan. Hitunglah hasil dari 6 min atau 6 dikurangi min 2. Kita lihat 6 dikurangi min 2. Nah, seperti halnya tadi, kurang lawannya tambah. Dikurangi min 2. Apabila sebuah pengurangan diikuti oleh bilangan negatif, maka akan menjadi sebuah operasi penjumlahan. Nah, kita lihat menjadi positif 6 ditambah positif 2 atau 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi, kalau kita melihat contoh nomor 3 dan nomor 4, nah, itu untuk pengurangan. Jadi, operasi pengurangan bisa diselesaikan dengan operasi penjumlahan. Begitu juga sebaliknya. Sekarang soal di rumah untuk kalian. Pada pengurangan ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, mengubah pengurangan menjadi penjumlahan. Sedangkan yang soal yang kedua, merubah penjumlahan menjadi pengurangan. Dan yang nomor 3 adalah